Pace bene, masih di mea culpa. Ia akan memanggil aku dan aku akan mendengarkan dia. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan umur panjang akan kupenuhi dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berikanlah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, bacaan ini adalah kisah tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus. Akan banyak renungan yang mencoba membahas teks ini sebagai sebuah kisah untuk dipaparkan. Apa maknanya? Dalam renungan yang singkat ini, saya hanya mau menggarisbawahi 3 kalimat Yesus setiap kali si jahat datang membawa pencobaan. 3 kalimat ini penting karena pencobaan serupa pun bisa kita alami. Ketika kita ada di dunia ini, dengan hidup sehari-hari yang kita miliki, bertemu dengan orang-orang yang jangan-jangan di dalam dirinya ada juga iblis yang hendak mencobai kita. Berjaga-jaga bahwa iblis itu mencobai kita kadang-kadang tanpa kita duga. 3 kalimat itu apa saja? Kalimat pertama yang diucapkan Yesus menghadapi cobaan iblis adalah, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengisi perut, bukan hanya tentang nyaman secara fisik, tetapi juga memerhatikan hidup rohani. Tidak heran bahwa banyak orang yang secara pandangan duniawi dia terpenuhi, tetapi masih juga merasakan sesuatu yang kurang, tidak bahagia, karena hidup rohani yang tidak dipenuhi, tidak dilayani. Kemudian kata yang selanjutnya diucapkan oleh Yesus adalah, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada saja godaan bagi kita yang membuat kita mengkompromikan iman kita. Mungkin karena kita tidak ingin kehilangan satu keuntungan yang besar.
Mungkin kita ingin mengamankan satu aset, satu kenyamanan. Karena itu kita ada orang yang memilih untuk menggadaikan imannya, mengatakan semua sama saja. Saya tidak begitu memerhatikan hidup ini karena toh yang terutama saya bisa makan. Tetapi Yesus berkata, sembahlah Allahmu, jangan yang lain, jangan orang tertentu, jangan idolakan melebihi Allahmu seseorang yang karena dia memberimu makanan, kamu melupakan Allahmu. Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau harus berbakti. Tak jarang, karena ingin bertahan hidup, orang menduakan Allahnya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kalimat yang ketiga. Ketika si iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan, dari tempat yang tinggi itu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah tahu mengerjakan bagiannya untuk kehidupan kita. Tugas kita ialah percaya pada penyelenggaraannya dan semoga karena terbuka pada rahmatnya, iman kita bertumbuh dan kita sanggup melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya ada setiap hari. Semoga. Pace bene.